Shalom, selamat petang Sobat Media. Kembali kita berjumpa dalam rubrik kabar buku dari tangan terbuka media, Bangun Jiwa via Media. Kali ini kita akan membahas kembali salah satu buku yang diterbitkan tangan terbuka media, yaitu Pada Mulanya Suara Intergenerasi dari Kitab Kejadian, bersama penulisnya Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat petang, Pendeta Yoel. Selamat petang. Kita kembali berjumpa untuk membahas buku kecil, tapi kita sudah membahasnya berulang kali dan ternyata makin hari makin menarik. Kali ini kita akan membicarakan salah satu tema dari buku Pada Mulanya ini, yaitu di tema menjadi pelarian. Di sini di halaman 62, kalau nanti Sobat Media membelinya, dan diinspirasi dari Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayat 22, yaitu cerita perjumpaan Yakub ketika menjadi pelarian dengan Allah di Betel. Nah, Pak Pendeta membuka diskusi kita petang hari ini. Banyak orang kan selalu membayangkan hidup orang yang diberkati, disertai Allah, selalu mulus, iklannya kan selalu mulus, hidup sejahtera, berkelimpahan. Tapi kisah ini bahkan dari sejak Perjanjian Lama, Sobat Media, membuktikan lain. Yakub yang sudah jelas-jelas mendapatkan hak kesulungan, ketika menjual kacang merahnya itu kepada Esau, dan yang sudah diberkati Ishak ayahnya, hidupnya jauh dari ketenangan dan bahkan harus melarikan diri. Bagaimana menurut Pendeta Yoel terkait antara berkat dan juga kenyataan dalam hidup itu? Iya, persoalannya adalah pelarian Yakub itu kan karena kesalahan sendiri. Jadi gimana ya, dia menipu ayahnya untuk beri berkat kepadanya. Dia menipu Esau gitu ya. Dan dia berupaya menjadi Esau. Jadi sebetulnya kalau dari kisah Daud sih, saya melihat Yakub gitu ya, saya melihat dia punya salah gitu ya. Dia berandil dalam kesulitan hidupnya, dan sebetulnya kan itu juga cerminan banyak orang bahwa sehebat-hebatnya orang, sesuci-sucinya orang, mungkin ada di satu titik dia melakukan kesalahan, dan kesalahan pasti ada ganjarannya. Ada akibatnya, ada akibatnya, dan akibatnya adalah dia menjadi pelarian. Inilah hukum sebab akibat dalam fisika. Jadi dia menuai angin, maka dia akan menabur angin, dia akan menuai badai. Dan itu sebenarnya lari karena perasaan bersalah sendiri ya. Iya, dia mau dibunuh. Karena kemarahan Esau. Dan mungkin dia berpikir Esau akan baik-baik saja. Toh Esau sudah pernah menjual, secara diplomatik dia bisa bilang begitu. Orang kemarin sudah menjual kacang itu kan. Sudah sepakat gitu kan. Lalu kenapa sekarang berkait berkat Esau malah marah gitu kan? Kan sebetulnya kan ketika makan makanan itu kan yang kisah pemberkatan itu kan menjadi akibat dari setelah dijual itu kan. Gimana caranya memperjualbelikan gitu kan? Caranya adalah diberkati. Akhirnya itu tadi, Esau ternyata marah, Yakub Ishak ternyata pasti juga marah, ditipu. Ditipu oleh anak gitu kan. Gimana perasaannya ditipu oleh anak? Sementara ibunya dan Ishak juga pasti juga marah juga sama Ribka kan, karena Ribka yang menjadi dalang dalam kisah ini. Betul. Tapi yang menarik adalah ketika dia menjadi pelarian, ternyata Allah menemani Allah menemani itu tuh. Dan kisah pertama dalam pelariannya ketika Yakub dalam pelarian dan dalam penyertaan Allah adalah perjumpaan Yakub dalam mimpi dengan Allah di Betel ini. Nah, ini menarik juga. Kenapa perjumpaannya harus di Betel? Ya, ini kan yang harusnya masuk dalam karena tampaknya nama Betel sendiri bukan nama yang biasa ya, seperti mirip-mirip Betel atau rumah Allah gitu ya. Iya, rumah Allah karena dan Daud juga merasa
berarti ini bukan tempat sembarangan ya, sehingga dia menyebutnya Betel, yang artinya rumah Allah. Itu nama yang diberikan Yakub sendiri setelah pertemuan itu ya. Betul. Ya. Nah, Alkitab sering menyaksikan bagaimana orang-orang yang tidak sempurna, seperti itu penjelasan Pendeta Yoel tadi, orang-orang yang mungkin pernah mengalami kegagalan atau kesalahan, tapi dipakai Allah untuk menyatakan berkatnya bagi banyak orang atau untuk menyatakan keselamatan. Kita misalnya melihat ada tokoh Rahab, gitu kan, ada tokoh Daud sendiri nanti dan banyak orang sampai di Perjanjian Baru, Petrus, Paulus dan sebagainya. Nah, kali ini Allah memilih Yakub, yaitu penipu, tadi dijelaskan sang penipu dan bukan Esau yang tangguh dan kokoh yang dipilih bapaknya. Apa yang bisa kita ambil sebagai hikmah dari pilihan Allah yang penuh kedaulatan atau kebebasan ini menurut Pendeta Yoel? Iya, sebetulnya ketika Allah memilih Yakub bisa sungguh-sungguh menyadari dia dipilih bukan karena kebaikannya, dia dipilih bukan karena kehebatannya, dia dipilih bukan karena kesalehannya. Jadi dalam pemilihan inilah tampak jelas sola gratia hanya anugerah, hanya anugerah. Dan menurut saya menjadi signifikan sih kalau kita mau terapkan begitu, bahwa Allah ternyata memang memilih orang-orang yang gagal di mata dunia, yang tidak dipercaya, gitu ya. Dan setiap orang, kalau istilahnya Roma, Paulus berkata ya semua orang berbuat dosa, tidak ada yang benar, gitu ya. Jadi sebetulnya kenyataan itu mengatakan bahwa ya kita dipilih karena Allah memilih, sayang aja. Karena anugerah begitu ya, nggak ada alasan lain, nggak ada alasannya, itu anugerah. Betul. Dan tampaknya Yakub mulai dari titik battle ini menyadari panggilan anugerah ini dan mulai menampakkan sola fide ya, Pak ya. Percaya hanya berdasarkan imannya saja ya. Ketika dia tinggal di rumah Laban. Betul. Ya, nggak ada pembelanya, nggak ada yang backingannya, tapi dia menyandarkan pada Tuhan. Betul. Walau dia juga melakukan kejahatan juga di rumah Laban. Sekali lagi, karakter penipu ini. Orang boleh bilang dia cerdik gitu ya, tapi ya dia juga melakukan hal yang salah juga, begitu ya. Tapi ya itu tadi hidup manusia itu kan bisa saja dia naik turun. Tapi ada orang yang naik turunnya di sini nih, naik turun di sini. Tapi ada orang yang naik turun. Tapi dia ke atas ya, pelan-pelan ke atas gitu. Walaupun juga naik turun gitu ya. Tapi naik turunnya dia ngarah ke atas, ngarah ke Allah gitu ya. Bertumbuh lah ya. Ada pertumbuhan di dalam dalam naik turunnya itu. Agak beda kalau naik turunnya ya di situ aja kan, horizontal gitu. Tidak, dia bikin sudut gitu ya. Dan itu menurut saya kisah Yakub di situ tuh. Kisah manusia pada umumnya. Bahwa sehingga ketika kita gagal, ketika kita berada di bawah, ketika kita sadar bahwa itu karena kesalahan kita, maka kita mendapatkan hal yang buruk, sebetulnya selalu ada kesempatan untuk naik lagi. Naik lagi gitu kan. Hanya persoalannya banyak orang yang ketika merasa di bawah, dia berhenti di bawah. Dia tidak mau naik lagi gitu. Padahal Allah senantiasa membuka pintu, Allah menyapa, Allah berjanji gitu kan, Allah. Dan sebetulnya kan kenapa kita berubah menjadi semakin baik itu kan karena ada kesempatan dari Allah untuk berubah menjadi semakin baik. Artinya Allah percaya bahwa kita mampu berubah gitu ya. Kerinduan atau kenyataan bahwa Allah itu memberi kekuatan kita perubahan, saya rasa akan membuat kita menjadi lebih mari kita naik lagi gitu ya, lebih yakin bahwa kita tidak dibiarkan tergeletak lah gitu betul. Naik lagi. Ya, ini menarik dari buku Pada Mulanya, Pak Pendeta, sekaligus mungkin menutup diskusi kita petang hari ini adalah meskipun Yakub pergi jauh dari tanah kelahirannya, ternyata Allah tidak pernah meninggalkan. Yang disebutkan oleh Pak Pendeta bahwa Allah bukan hanya Tuhan di tanah Kanaan, tapi Tuhan kemanapun Yakub pergi,
dan selalu menyertai umatnya. Dan ini kan sekaligus menjadi penghiburan kita yang juga punya kelemahan dan ketidaksempurnaan ya dalam pelayanan, bahwa Tuhan pasti akan menguatkan dan menyertai orang yang mau berpihak dan berkenan kepadanya mungkin. Dan itu yang di waktu saya usia 6 sampai 7 tahun ketika beribadah sekolah minggu di desa gitu ya. Lagu awal ibadah kami selalu itu tuh. Neng gunung wah neng are Gusti Allah ono. Jadi sebetulnya di bukit, di gunung, di lembah Tuhan ada. Bahkan ketika COVID saya berpikir bahwa di 2 jam ke depan Tuhan sudah ada di sana gitu ya. Jadi Tuhan adalah Allah yang hadir, Allah yang menemani, Allah yang mengikuti dan bahkan membukakan jalan di depan dan dia udah ada di depan sana, sehingga menjadi lebih semestinya membuat kita menjadi lebih relaks ya. Bahwa kalau kita merasa kita milik Tuhan, kita merasa pekerjaan kita milik Tuhan, rumah kita rumah Tuhan, keluarga kita adalah keluarga Tuhan, maka ya jangan terlalu khawatir lah. Ya, artinya tiang api maupun tiang awan tuh bukan hanya menyertai di zaman keluaran saja ya, tapi sampai dengan keluarga kita sekarang. Iya, jadi itu juga menjadi penghiburan ya bahwa Allah ono, Gusti Allah ono, Gusti Allah rasare, Allah hadir, hadir. Kehadiran itu menjadi penting, kehadiran. Dan karena itu nanti Tuhan Yesus namanya adalah Immanuel, Imanen, Allah yang hadir. Terima kasih Pak Pendeta, ini menarik sekali. Mungkin banyak sobat media yang belum puas karena diskusi tema Yakub ini sungguh menarik. Bisa dilanjutkan dengan membaca buku pada mulanya, dan mungkin juga bisa menghubungi Tangan Terbuka Media. Ya, bisa membuka website kami di tanganterbukamedia.com. Ya, terima kasih telah bergabung dengan kami. Semoga tayangan ini memberi manfaat dan menginspirasi sobat media dalam menjalani kehidupan setiap hari di tengah dunia. Sampai jumpa dalam tayangan kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.